Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan ke-8 ini, Bapak masih akan membahas tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Indikator menggali isi teks dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelas atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Subtema kali ini Bapak akan menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Ciri teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas beberapa bagian, yaitu pertama, pernyataan umum. Cirinya biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Yang kedua, berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Cirinya merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Cirinya merupakan bagian penutup teks. Yang kedua, biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Sekarang bacalah kembali paragraf pertama teks perkembangan alat komunikasi berikut ini. Perkembangan alat komunikasi, paragraf 1. Perkembangan teknologi mempermudah kegiatan manusia, seperti dalam hal komunikasi. Sejak ditemukan telepon, manusia dapat berbicara satu sama lain tanpa khawatir batas jarak dan waktu. Hal ini berkat perjuangan Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Paragraf tersebut menjelaskan mengenai perkembangan teknologi yang dapat mempermudah kegiatan manusia, khususnya teknologi komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Berdasarkan informasi tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa topik yang akan dibahas adalah mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Pada paragraf tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan teknologi yang dimaksud. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian pernyataan umum dari teks eksplanasi. Kemudian, paragraf kedua. Alexander Graham Bell mulai percobaan mengirim suara sejak berusia 18 tahun yang ingin mengembangkan fungsi telegraf di perusahaannya. Akhirnya, Alexander Graham Bell dapat mewujudkan impiannya menciptakan alat yang dapat mengirimkan suara yang kita kenal sebagai telepon. Paragraf kedua tersebut menjelaskan percobaan Alexander Graham Bell yang akhirnya berhasil menciptakan alat yang dapat mengirim suara. Paragraf tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai awal pembuatan alat komunikasi. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian deretan penjelas dari teks eksplanasi. Kemudian paragraf ketiga. Beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif dan praktis. Tahun 1880-an, seorang ilmuwan bernama Almond Brown Stroger berhasil mengembangkan telepon dengan sistem dial. NASA juga turut andil dalam perkembangan telepon ini, bekerja sama dengan Bell Telephone Company. NASA mengembangkan satelit bernama Telstar pada tahun 1962. Keberadaan satelit tersebut membuat pengguna telepon dapat dengan mudah menghubungi lawan bicara tanpa perlu mengkhawatirkan jarak satu sama lain. Setelah satelit komunikasi diorbitkan, kabel serat optik pun mulai dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Paragraf ketiga tersebut menjelaskan lebih lanjut pengembangan telepon agar lebih efektif dan praktis. Paragraf tersebut menjelaskan lebih rinci mengenai kelanjutan pengembangan alat komunikasi. Oleh sebab itu,
Paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian deretan penjelas dari teks eksplanasi. Kemudian paragraf keempat. Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal yang sederhana pun terus dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan manusia. Proses perkembangan teknologi itulah yang menghasilkan telepon dan alat-alat lainnya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf keempat merupakan penutup. Paragraf tersebut menyimpulkan dan memaparkan pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian kesimpulan dari teks eksplanasi. Demikianlah penjelasan Bapak mengenai ciri atau bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah beserta contohnya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini tidak ada latihan soal ataupun tugas lainnya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.